Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه وإلى التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini, yang penuh dengan keberkahan ini, dengan majlis ilmu, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan kita, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan keberkahannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan membaca lanjutan di babun fit taqwa, bab yang menjelaskan di dalamnya tentang ketakwaan. Kita sampai hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala ats-tsalitsu, hadis yang ketiga dari babun fit taqwa. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Ini adalah salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kita baca, kita istiqomahi. Doa ini singkat, tapi mencakup semuanya. Kalau kita sering membaca, insya Allah mudah untuk dihafal. Doa-doa seperti ini penting karena yang pertama ini bagian dari al-ma'surat, doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Minimal kita mendapatkan dua faedah. Yang pertama, makna dan nilai dari doa itu. Yang kedua, keberkahan dan sunnah dari doa ini.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, kita ngikuti beliau. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal afaf, kecukupan dan kehormatan. Ini makna afaf. Wal ghina, dan kecukupan dari kebutuhan. Ini 4 doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama al-huda. Al-huda ini artinya ar-rasyad, petunjuk. Karena petunjuk inilah yang akan mengantarkan kita pada keselamatan. Mungkin kita tidak punya segalanya. Mungkin banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Tapi kalau kita masih di bawah petunjuk al-huda, kita selamat. Ini pertama. Kemudian at-tuqa. At-tuqa artinya ketakwaan. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Jadi ketakwaan itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangannya. Nah, ini perlu diupayakan karena masing-masing kita kualitas ketakwaannya berbeda. Jalankan perintah Allah, menghindarkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus terus mengupayakan ini sebagai bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Karena 2 poin ketakwaan semuanya mendatangkan pahala. Ketakwaan itu secara umum 2 poin saja. Perintah Allah laksanakan, larangannya hindari. Melaksanakan perintah Allah dapat pahala. Menghindarkan diri dari larangan Allah juga dapat pahala. Maka ketika orang memiliki ketakwaan, maka dia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Wal afaf ay at-tanazzuhu amma la yubahu. Wal kaffu anhu. Al-afaf itu bisa bermakna dia mencegah diri terhadap sesuatu yang tidak pantas karena merasa cukup. Dia boleh saja melakukan, tapi sebenarnya hal itu menjadikan dirinya tidak pantas melakukan. Ini makna afaf. Supaya kita paham, karena ada golongan yang oleh Rasulullah SAW dijanjikan derajat yang mulia di sisi Allah. Salah satunya al-afif. Al-afaf adalah sifatnya. Al-afif adalah orangnya. Mungkin orang ini tidak memiliki apa-apa, tapi tidak pernah minta. Mungkin orang ini sangat butuh, tapi tidak pernah menampakkan. Ini makna afaf. Dia mencegah diri dari sesuatu yang tidak pantas. Maka orang ini senantiasa bernilai di sisi Allah dan dihormati, dimuliakan di sisi manusia. Ini sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan. Karena orang semakin baik ketakwaannya, semakin rasa malu itu dan sungkan ada di hatinya. Makanya dikatakan al-haya'u minal iman. Walaupun sesuatu yang boleh, yang mubah. Tapi terkadang dia mengatakan saya enggak enak, enggak nyaman. Walaupun boleh-boleh saja. Nah, ini orang ini tidak memiliki dasar-dasar sifat iffah. Namanya iffatun nafsi. Afaf ini, iffatun nafs. Harga diri. Nah, itu kurang lebih begitu. Wal ghina, dan kecukupan. Al ghina itu artinya
bisa bermakna kekayaan, kecukupan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, al-ghani itu orangnya yang berkecukupan, al-ghina itu sifat dia. Gina itu artinya cukup orang ini. Jadi dia cukup dengan kehidupannya. Itu adalah makna al-ghina. Nah ini artinya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, maka al-ghina itu, kecukupan ini adalah bagian dari sifat-sifat yang baik. Yang penting tentunya selaras dengan aturan agama. Mendapatkannya itu juga selaras sesuai dengan aturan agama. Ini gampang sekali kita hafalkan. Cara menghafalnya karena usia kita sudah banyak yang sepuh, maka cara menghafalnya adalah dengan ditulis dulu. Atau kita kalau punya kitabnya itu di HP banyak sebenarnya. Itu dibaca, nanti terus diulang, akhirnya tanpa terasa akan hafal sendiri. Ini cara menghafal lansia, lanjut usia. Jadi lansia itu nggak bisa kayak orang-orang yang masih produktif, aktif, masih sehat, muda, nggak bisa. Nggak bisa. Ya memang ada 1-2 di usia 60-70 bisa ngafal Quran. Ya ada 1-2 kalau ada. Tapi rata-rata usia ini walaupun dia cerdas ya hafal tapi cepat hilang. Maka untuk mempertahankan itu prioritaskan yang mudah-mudah dulu. Karena sebenarnya manusia ini kan setelah 60 ini berkurang. A'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Nabi mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Banyak yang 90, 100 ada. Tapi sabda Nabi ini mengisyaratkan orang sekuat apapun dia, sesehat apapun dia, secerdas apapun dia, kalau sudah melewati 60 mesti berkurang. Mesti berkurang. Ini jasadnya ya, artinya potensi jasad. Ingatan juga, ya potensi fisik kita ini. Namun demikian, untuk perkara-perkara yang sifatnya menjadi nutrisi dari ruh kita, dari keimanan kita, itu tidak terpengaruh dengan usia. Kehusyuan tidak terpengaruh dengan usia sebenarnya. Kehusyuan, keikhlasan, kejujuran. Makanya orang itu semakin usianya bertambah, biasanya keasliannya semakin tampak. Kalau dia di masa mudanya memiliki sifat jujur, itu biasanya di masa tuanya semakin terlihat. Kalau dia di masa mudanya memiliki sifat sabar, itu di masa tuanya semakin terlihat. Artinya dia semakin menampakkan, kalau dalam bahasa kita itu wajah aslinya. Itu makanya orang itu akan ketemu di penghujung kehidupannya sebenarnya. Sampai kebaikan kita atau keburukan kita itu dilihat di akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal perbuatan kita ini apakah ikhlas, apakah baik, apakah diterima, apakah enggak diterima, nanti innamal a'malu bil khawatim, di akhirannya. Di akhirnya dia seperti apa? Kalau dia tidak baik, mesti nanti akhirnya enggak baik. Kalau dia orang baik, mungkin dia di awalnya, di luarnya terlihat tidak baik. Kalau dia punya karakter baik, nanti di akhir kehidupannya,
karakter baik ini akan terlihat. Banyak orang mengatakan kali ini, yang memang tentunya dari hidayah, tapi potensi untuk menerima hidayah ini, orang nakal yang insaf itu sebenarnya sudah ada. Dia itu di hatinya sudah ada karakter bagus, baik. Hanya mungkin tertutupi oleh apa? Sehingga setelah usianya bertambah, sesuatu yang menghalangi karakter dasarnya itu hilang. Jadi kemudian muncullah karakter aslinya. Banyak yang begitu. Makanya mudah-mudahan kita ini walaupun banyak dosa, banyak salah, mudah-mudahan ada sebab-sebab nanti yang menjadikan kita tetap berada di atas hidayah al-huda ini. Al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ini termasuk yang saya baca setelah fardu. Gampang, enak. Petunjuk, takwa, artinya hidup ini sesuai norma agama, al-afaf, kehormatan kita ada, tidak melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik, tidak tercela di mata orang lain, dan cukup. Ya orang cukup mestinya punya kerja kan, punya pemasukan, karena orang kan hidup nanti punya pengeluaran, tentunya pemasukannya itu mencukupi pengeluarannya. Bukan nominal, pemasukannya mencukupi pengeluarannya. Orang itu kalau di atas 60 biasanya pengeluarannya tambah sedikit, paling hanya beberapa saja. Dikurangi oleh Allah juga pemasukannya, sehingga senantiasa orang ini berada dalam kecukupan. Makanya tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kecukupan. Tapi makna al-ghina dalam Islam adalah ghinan nafsi. Nabi SAW bersabda, innamal ghina ghinan nafsi. Kaya itu adalah kaya hati. Kaya hati. Kenapa? Kaya hati ya banyak uang. Kalau hatinya kaya ya baik. Enggak ada uang pun kalau hatinya kaya ya menyesuaikan. Kalau dulu di masa muda kita, ya saya masih muda ya, karena ini yang audiennya banyak ya. Kesana kemari ya, di masa tua kita sesuaikan saja. Nah, ini orang begini cirinya punya kaya hati. Malik bin Dinar itu dulu kaya raya, bangsawan, kemudian dia menjadi tukang kebun atau di masa tuanya. Maka di antara yang dia lakukan di masa tuanya, tidak pernah dia kekurangan, bukan karena pemasukan yang banyak, tapi dia senantiasa menyesuaikan. Dia terus bekerja, tukang kebun, dapat berapa, saya butuh apa, sesuaikan. Makanya ketika diminta untuk berdoa agar harga ini turun, karena ketika itu harga naik, dia diam saja. Untuk apa? Saya cukup. Dulu saya makan daging, gaji saya nggak cukup makan daging, ya makan apa yang bisa saya beli. Alhamdulillah sampai sekarang cukup terus. Jadi ada kekayaan di hatinya, menyesuaikan nikmat Allah dengan meyakini nikmatnya akan tetap ada selama saya hidup. Rezeki saya akan tetap ada selama saya bergerak, bekerja. Maka dari itu dia senantiasa ridha. Sampai ditanya, apa Anda nggak pernah makan daging? Kalau gaji saya mencukupi, saya beli. Kalau gaji saya harus saya alokasi untuk yang lain, sementara saya nggak beli. Yang enak hidup itu. Nabi juga begitu. Pagi-pagi masuk rumah, nggak ada kurma, nggak ada sarapan, ya wis saya puasa. Jadi hidup itu apabila dihadapi dengan kekayaan hati, ringan dan tidak ada beban. Simpel saja. Baik, itulah makna al-ghina. Maka sungguh beruntung apabila orang manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekayaan hati. Hidupnya akan bahagia, selalu mensyukuri apa yang dia miliki, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'u, yang keempat, an Abi Tharif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat dari babun taqwa, diriwayatkan oleh Abu Tharif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin." Barang siapa yang bersumpah atas sumpah tidak melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu, summa ra'a aqwalillahi minha, kemudian dia melihat perkara yang lebih baik dari sumpahnya itu, falyati taqwa, maka hendaklah dia melakukan ketakwaan itu. Contoh, kita bersumpah dan sumpah ini bertabrakan, bertentangan dengan ketakwaan. Kita ikuti ketakwaan. Oh, nggak bisa, tadi ini dulu memang sudah dari orang tua yang begini, nggak boleh, nggak ada. Nggak boleh gimana? Pokoknya saya itu harus melakukan ini. Ini kan nggak boleh dalam agama, Pak. Oh, nggak mau tahu saya. Yang penting ini dulu memang sudah dari dulu ya, dari nenek moyang kita ya begitu. Nggak benar ya. Nah, selama sejalan nggak apa-apa. Dengan alasan apapun monggo nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bertabrakan nggak boleh. Falyati taqwa, kata Nabi SAW. Pilih ketakwaan. Pilih aturan agama. Nah, pokoknya ini harus dilubangi apa? Ternyata itu ada larangan karena menyakiti dan sebagainya, itu tidak bisa. Jadi artinya ketika Nabi SAW falyati taqwa, kamu bersumpah sekalipun kalau itu bertentangan dengan ajaran ini, kamu tinggalkan. Apa? Nanti kualat, nggak akan. Selama kita juga punya dasar, tidak ada unsur merendahkan, tidak ada unsur mengecilkan atau mengurangi kehormatan, enggak. Karena apa? Karena kita ketika tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu berdasar kepada ketakwaan dalam arti perintah dan larangan Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan ada apa-apa. Maka kata Nabi SAW, falyati taqwa. Nanti kalau kualat nggak ada. Yang penting dasarnya tidak ada unsur sombong, takabur, enggak. Agama kami mengajarkan ini tidak boleh dijalankan. Bismillah, saya tidak akan dengan baik, dengan akhlak, dengan adab, bukan dengan perilaku yang membuat orang lain tersakiti. Falyati taqwa, maka Nabi mengatakan kamu tetap berada dalam ketakwaan. Jangan keluar dari ketakwaan. Berpegang teguh pada ketakwaan ini, maka duniamu akan baik, akhiratmu akan baik. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hasiluhu anna man halafa ala tarki shay'in aw fi'lihi. Hasil dari masalah ini, apabila ada orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu atau akan melakukan, fara'a ghairahu khairan min at-tamadi 'ala al-yamin, dan melihat perkara yang lebih baik daripada terus melanjutkan sumpahnya, wa qalillah, dan dia melihat perkara lebih takwa, artinya dekat kepada ketakwaan kepada Allah. Ka'an halafa, contohnya ada orang bersumpah begini, la yatrukanna as-salat, dia akan benar-benar meninggalkan sholat. Sumpah saya tidak akan sholat subuh. Ini. Aw la yashrabanna al-muskir, atau aku akan benar-benar minum minuman keras. Dan kalau dalam masalah ini bukan boleh atau tidak boleh, wajibah alaihin hadz, maka wajib orang ini meninggalkannya. Wajib meninggalkannya. Kenapa? Karena dia bersumpah, sumpahnya bertentangan dengan yang diwajibkan, maka meninggalkannya atau melakukan yang lebih baik selain itu wajib hukumnya. Karena bertabrakan dengan sesuatu yang wajib. Fa in halafa ala tarki mandubin, kalau ada orang yang bersumpah meninggalkan yang mandub, mandub itu yang sunnah, nudibalahul hamd, maka juga sunnah meninggalkan. Wallahi saya tidak akan pernah puasa Senin Kemis. Maka kemudian dia
Tidak berpuasa, ya boleh, tidak berpuasa, boleh berpuasa. Sunnah saja. Jadi sesuai dengan dia itu sumpahnya bertentangan dengan perkara apa? Perkara yang wajib atau perkara yang sunnah. Ini makna falyatil ladzi huwa khairun. Maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik. Wal yukaffir an yaminihi, tapi kalau dia melanggar tidak sesuai dengan sumpahnya, dia juga harus membayar tebusannya puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Wallahi saya tidak akan makan dengan kamu selamanya. Istrinya begitu, saking marah. Wallahi saya tidak akan makan di rumah sampai mati ya. 7 turunan. 7 turunan. Ini orang saking mangkelnya begitu. Nah ini caranya gimana? Ya jangan jalankan. Wallahi kamu nggak akan saya beri apapun walaupun anak saya. Itu kan nggak benar. Wallahi kamu tidak saya anggap anak. Ini kan sumpah. Ini kan gimana? Lain masalahnya kadang-kadang masalah-masalah yang bisa diselesaikan. Nah dalam hal ini tinggalkan sumpahmu tapi tebus dengan puasa. Jadi kalau misalkan dia harus kembali melakukan apa yang disumpahi tadi, maka dia juga harus melakukan puasa 3. Jadi tinggalkan yang tidak baik, tinggalkan, tetap lakukan yang terbaik. Al-khamisu yang kelima, Nabi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yakhtubu fi hajjatil wada. Nabi SAW khutbah di haji wada. Haji wada itu tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Itu haji wada. Nabi SAW haji pada tahun itu usianya sekitar 62 tahun. Dikatakan haji wada karena wada itu bahasa Arab artinya perpisahan. Satu riwayat haji itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah dan wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Itu haji Nabi SAW. Dan kalau kita melihat Nabi itu haji hanya sekali sampai ke Arafah itu, hanya sekali dari Madinah itu selama kurang lebih kurun waktu 10 sampai 11 tahun di Madinah. Beliau haji di akhir kehidupan. Di haji itu juga turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Menunjukkan bahwa ini adalah fase terakhir dari dakwah Nabi. Makanya di haji wada ini juga beliau meminta persaksian sahabat. Hai sahabatku, saksikan, bukankah aku telah menyampaikan amanah dan wahyu Allah ini? Bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan ya Rasulullah. Beliau kemudian menunjukkan tangannya ke langit dan mengatakan Allahumma syahid. Ya Allah, saksikan bahwa hamba sudah menyelesaikan tugas hamba di dunia ini. Artinya beliau akan meninggalkan ini. Nah di situ kemudian beliau berkumpul bersama sahabat dan mengatakan dengan narasi cerita, ada seorang hamba oleh Allah diberi pilihan menjadi nabi, raja, dan hidup lama di dunia, atau menjadi nabi, orang biasa, hamba, bukan raja, maksudnya hamba Allah, bukan raja, dan dia kembali kepada Allah. Kata Nabi SAW, ternyata hamba yang diberi pilihan ini memilih yang kedua. Biarlah saya menjadi seorang hamba yang pada akhirnya kembali kepada Allah. Nah, Abu Bakar menangis. Kenapa? Yang lain nggak ada yang peka. Ditanya oleh Umar, kenapa nangis? Tahukah kamu
maksud dari hamba yang dikatakan Nabi itu tidak, itulah beliau sendiri. Jadi dari kehidupannya Muhammad, kamu ingin hidup panjang, menjadi penguasa, raja, dan kenabianmu tidak dicabut seperti Ismail, seperti apa? Daud, seperti Sulaiman, enggak. Nah, cukuplah saya seorang hamba Allah, seorang nabi, dan saya akan kembali. Artinya bertemu setelah selesai misi kenabian, menyampaikan wahyu dan ajaran ini, saya akan meninggalkan. Abu Bakar menangis, yang lain tidak menangis. Inilah letak keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak bisa dicapai oleh sahabat. Makanya kata Nabi, setinggi apapun ketakwaanmu, tidak akan pernah sampai ke derajat itu. Bukan karena puasanya, bukan karena ibadah sholatnya, bukan karena kedermawannya, bukan. Lima waqara fi qalbi, kata Nabi, karena Abu Bakar memiliki sesuatu di hatinya yang tidak dimiliki kami. Ini menandakan bahwa yang saya sampaikan tadi, kualitas kita itu letaknya, hakikatnya di hati, di keimanan. Umur boleh tua, tapi kalau iman kita semakin baik, keikhlasan kita semakin baik, itu sangat berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Bakar itu tidak bisa dilewati oleh kalian. Kurang terbaik setelah. Bukan karena ibadahnya, karena apa yang ada di hatinya tidak bisa. Dan memang betul ketika Isra Mi'raj, yang lain pada ragu, masa ada orang dari Mekah ke Palestina katanya ke langit. Semalam pagi-pagi sudah nyampe lagi di Mekah, nggak mungkin. Abu Bakar ketika disampaikan ini, siapa yang mengatakan? Muhammad. Kalau beliau yang mengatakan, apalagi hanya seperti itu, lebih mustahil dari itu, tidak ada sedikit pun keraguan ya ibu untuk mempercayainya. Karena saya bersama dia dari kecil hingga saat ini, bersama beliau hingga tua begini, saya bersama dia. Tidak pernah satu pun yang melakukan hal yang sia-sia, menyampaikan sesuatu yang di dalam tidak pernah. Bagaimana sekarang saya akan tidak mempercayai? Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Sami'tu Rasulullah SAW yakhutbu fi hajjatil wada. Haji wada ini dalam satu riwayat dihadiri sekitar 300 ribuan umat Islam. Itu sudah dari Yaman, dari Bahrain, dari pinggiran-pinggiran Mekah, Madinah, itu sudah datang semua. Itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Ini belum banyak. Karena ketika Nabi akan haji pada tahun itu, haji wada itu beliau mengutus utusan. Muhammad akan haji tahun ini. Sehingga banyak kabilah-kabilah itu yang datang dari penjuru dunia. Ya, kalau kita mikir kadang-kadang begini. Andaikan sekarang kita hidup di masa Nabi SAW, Nabi mengatakan tahun depan beliau akan haji, mesti kita akan segala cara akan naik ke sana, akan naik haji. Nah, ternyata sahabat datang semua, sekitar 300 ribuan sampai yang 400, 300 ke atas sampai 400. Karena tidak ada jumlah yang memastikan. Tapi pada saat itu termasuk yang paling ramai, yang paling haji yang paling ramai, dan memang itu haji terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat juga antusias untuk haji bersama beliau. Ini sebenarnya Al-Hajjul Akbar itu, Yaumal Hajjil Akbari. Hajjil Akbar itu hajinya Nabi SAW. Pada haji Al-Yaumul Hajjil Akbari. Jadi itu haji Nabi SAW. Hanya orang-orang kemudian mengatakan, kalau hajinya hari Jumat, kita pada haji Akbar. Memang ada beberapa riwayat, tapi kan belum disepakati kesahihannya. Ada riwayat begini, orang yang haji pada hari Jumat wukufnya ini seperti itu haji. Tapi ini secara sanad masih dipertanyakan. Tapi Hajjul Akbar itu istilah Quran yang mana Al-Hajjul Akbar itu disematkan kepada haji Nabi SAW yang wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Ittaqullah, kata Nabi, bertakwalah kepada Allah. Wa sallu khamsakum. Ini karena yang hadir itu tidak satu kalangan ya,
sahabat yang imannya bagus. Ada orang-orang Baduy yang mungkin masih mu'allaf, masih baru mengenal Islam, perlu untuk disupport. Beliau dalam khutbahnya ini singkat, padat, tapi ini menjadi sebab ahli surga. Artinya orang kalau mau masuk surga ikut ini, selesai, cukup. Ahli surga dia, selamat dia. Pertama, ittaqullah, yang dilarang Allah, yang diperintah Allah perhatikan. Jadi yang dilarang Allah kan jelas, minum keras, berzina, mencuri, sebagainya. Yang diperintahkan Allah di sini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini yang wajib, karena Nabi mengatakan wasallu khamsakum. Kalian sholat 5 waktu jaga, tidak menyebutkan rawatibnya. Sholat 5 waktu jaga. Wasumu syahrakum, bulan puasa kamu puasa. Diandaikan ada orang hanya sholat 5 waktu, tidak ada rawatib atau sunnah, tidak pernah puasa sunat, hanya di bulan Ramadan saja. Wa addu zakata amwalikum, kalau hartanya tidak masuk nisab dan haul, tunaikan zakatnya. Wa ati'u umara'akum, taati pemimpinmu selama dia memerintahkan maslahat. Ini digaris bawahi. Ya, pemimpin, penguasa, dia memerintahkan maslahat. Perintahnya itu untuk maslahat umat, taati itu. Makanya dalam riwayat lain, walau abdun habasyun, walaupun itu seorang budak Habasyah. Karena nggak ada budak, artinya budak, walaupun dia nggak pantas jadi pemimpin, maknanya begitu. Nabi ketika mengatakan walau abdun habasyun, walaupun pemimpinmu itu seorang budak dari Ethiopia, Habasyah itu Ethiopia. Itu kan, ini bukan makna zahirnya, artinya ini satu isyarat. Walaupun mungkin kamu dipimpin orang nggak pantas memimpin, selama dia ya menjadi pemimpin kan, disebabkan karena mungkin terpilih dan sebagainya, selama mengajak kepada maslahat, kepada kebaikan, ikuti. Nah ini, karena dia memang sudah memiliki amanah menjadi pemimpin itu. Nah, wa fi riwayatin za amrikum, yang bisa mengatur perkara kalian, fima laisa fihi ma'siyatullah ta'ala, selama di dalamnya tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti. Tapi kalau dia mengajak kemaksiatan kepada Allah, ngajak mencuri, ngajak membolimi, jangan diikuti. La maksiyata, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk makhluk ini, siapapun dia, mau pemimpin, mau apa, sampai orang tua, fi maksiatil khaliqi, dalam bermaksiat kepada Allah. Hanya memang ada caranya, ke orang tua, ke penguasa, ke guru, nah ini ada caranya. Jika kita harus menolak, misalkan ada orang yang kita hormati seperti orang tua, mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik, ya kita cara menolaknya ada caranya. Ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Bahwa Tirmidzi di akhir kitab Shalah. Qala haditsun hasanun sahih. Ini juga ada riwayat hadis, tapi ini kan disampaikan di Ajwazat. Ada hadis lain, seorang Arabi, saya sering menyampaikan ini, karena kita ini, tugas kita ini kan berbeda ya. Dia kalau memang punya waktu luang, ada orang itu oleh Allah diberi tugas di dunia ini, itu sibuk sekali. Subhanallah, sibuk. Pagi berangkat. Kalau nggak berangkat dia nanti akan mempengaruhi keluarganya. Mungkin keluarganya nggak makan, nggak cukup. Ini sibuk sekali. Di masa Nabi SAW ada yang minta kepada Nabi satu amalan, tidak terlalu banyak, tapi bisa masuk surga. Ya karena sibuk. Orang Baduy ini datang kepada Nabi, ya banyak kambing, banyak pekerjaan lah. Jadi
Orang-orang pedalaman itu nggak seperti orang-orang yang di kota. Jadi pekerjaannya itu nggak nggak mudah. Kita keluar, kadang-kadang di padang pasir nggak bisa balik. Ya, kalau kita di perjalanan, kadang-kadang di supir kan nggak gampang. Ya kalau yang lain oleh Allah diberi tugas mungkin bisa punya waktu luang, dia nggak punya waktu luang. Ketika bertanya kepada Nabi SAW, beliau memberi satu amalan disesuaikan dengan yang akan mengawalkan ini, orang ini. Kata Nabi, kamu puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu, ini yang wajib. Kalau kambing-kambingmu sudah sampai nisab atau haul, bayar zakat, tunaikan zakat. Sampun Rasulullah, sampun. Rukun Islam itu yang dipraktekkan. Ya sudah, beliau balik, saya akan melakukan apa yang panjenengan sabdakan, tidak saya tambahi, juga tidak saya kurangi. Pas gitu. Artinya kalau mau sholat 5 waktu ya nggak usah sholat sunat qobliyah berarti ya. Puasa ya nggak usah Senin Kamis. Karena saya sibuk, seakan-akan begitu. Nabi mengatakan setelah orang ini meninggalkannya, kalau benar apa yang dia katakan cukup melaksanakan itu, maka dia min ahli jannah akan menjadi penghuni surga. Ini makanya dalam prioritas hidup ini yang harus kita perhatikan adalah yang wajib dulu. Yang wajib. Kadang-kadang setan itu mencari celah, kita itu disibukkan dengan hal-hal yang tidak wajib. Yang wajib dibiarkan kayak menjadi rutinitas saja. Ini kadang-kadang menjadikan kita lupa yang besar gara-gara sesuatu yang kecil. Kita sering menyampaikan, mau sekhusyuk apapun, sebaik apapun amalan sunnahmu, tidak akan menyamai, tidak akan sampai kepada amalan wajib. Tidak mungkin. Sampai Ibnu Umar mengatakan, kalau ada orang di bulan Ramadan tidak puasa, sengaja dia tidak puasa di bulan Ramadan, tidak ada uzur, setelah itu dia menyesal, mau mengganti pahalanya itu, pahalanya dengan puasa sunnah sampai mati, tiap hari puasa, nggak akan nyampe. Ini beliau ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita harus menyadari dulu, ada amalan itu yang besar, jangan anggap biasa. Jadi amal itu juga kualitasnya tidak sama antara satu amal dengan amal yang lain. Maka kita cara pandang juga harus berbeda. Melihat sholat subuh ini yang kita laksanakan, jangan samakan atau perhatian kita jangan sampai kalah dengan melihat sholat tahajud kita. Memang di tahajud kita menangis, kita khusyuk, kita munajat, tapi itu nggak akan nyampe sedikit pun ke derajat sholat subuh tadi yang kita laksanakan. Nggak bisa, nggak nyampe. Walaupun mungkin sholat subuhnya nggak khusyuk, tidak sehusyuk di sholat tahajud, tapi nggak akan sampai di sholat subuh, nggak akan. Kadang-kadang kita, ya insya Allah enggak lah kalau di sini. Kadang sholat tahajud diperhatikan, mau subuhan tertidur, bangun jam 6. Nah ini kebalik ini. Nah, jadi ini prioritas kita, semakin usia bertambah, kita semakin perbaiki kewajiban-kewajiban kita dulu. Nanti ikuti dengan yang sunnah untuk memperbaiki kualitas yang wajib ini. Jadi sunnah itu sebenarnya untuk memperbaiki kualitas yang wajib. Tapi tentunya berbeda, nggak sama. Tadi saya sampaikan, orang kalau sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, yang wajib dikerjakan masuk surga, iya. Tapi di surga juga nggak sama kan. Tempat orang itu di surga itu nggak sama. Derajatnya itu juga nggak sama. Jadi pintu tempat masuknya juga nggak sama. Ya, kita hanya mengerjakan yang wajib-wajib, nanti kita di akhirat ingin yang lebih, ya nggak bisa. Makanya suatu ketika Ummu Salamah itu bertanya kepada Nabi SAW. Ummu Salamah ini cerdas, perempuan cerdas. Beliau ketika meninggal suaminya, Abu Salamah itu sedih. Akhirnya dia
datang kepada Rasulullah dan berdoa, minta doa kepada Nabi dengan kesediaannya. Nabi hanya mengatakan, Allahumma aqibni khairu hasanah atau khairu begitu. Nabi memberi doa, ya Allah, gantilah dengan kepergian Abu Salamah ini dengan yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, beliau dinikahi Nabi SAW. Ya Allah, ternyata doa saya mustajab, diganti yang lebih baik. Padahal di dunia ini, saya kira nggak ada yang lebih baik dari suami saya. Ternyata doa tadi diganti siapa ya? Rasulullah. Tentunya Rasulullah lebih baik dari Nabi itu cerdas. Ummu Salamah ini termasuk perempuan yang cerdas. Jadi ada sesuatu mesti beliau itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara perkara-perkara yang ditanyakan oleh beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan dengan tadi perempuan itu kan laki-laki kalau masuk surga ini ngapunten ya, ngapunten untuk perempuan itu kan dapat bidadari gitu. Kadang-kadang nggak enak. Nah, Ummu Salamah bertanya, cerdas dia, Rasulullah, bidadari itu kan cantik-cantik ya. Kita ini gimana bisa bersaing ya? Kata Nabi SAW, kalian perempuan-perempuan muslimah akan lebih berharga, terhormat, lebih cantik, lebih rupawan daripada saya. Bukan dari apa? Bukan dari wajah enggak, tapi dari ibadah kalian. Boleh mereka bidadari memiliki kecantikan rupa, tapi kalian memiliki kecantikan iman, yang mana ini akan terbias melebihi dari kecantikan rupa. Bidadari tidak perlu diirii, artinya tidak perlu kita itu iri. Kenapa? Bidadari kenapa sih? Dia nggak pernah sholat, kita sholat. Dia nggak pernah puasa, kita puasa. Dia nggak pernah sholat, kita sholat. Itu semuanya akan lebih menjadi kebaikan, melebihi kebaikan pada bidadari. Jadi tetap jangan kemudian kita mengatakan ini kalau nggak dibalik ya, ini nggak usah dibalik. Karena keadaan di akhirat itu tidak sama dengan keadaan di dunia. Sudah pasrah begitu saja. Yang kita baca, kita riwayatnya seperti itu. Wah, gimana ini ada diskriminasi? Enggak ada seperti itu. Di sana itu dimensinya itu lain gitu loh. Kalau sekarang ini jangan begitu, diamuk. Kalau di akhirat itu nggak ada, begitu tuh nggak ada. Jadi kita pasrahkan sebagai orang yang beriman, apapun kita minta kepada Allah yang terbaik, apapun jadinya, insya Allah itulah yang paling membahagiakan kita dan terbaik yang akan kita rasakan di akhirat. Jadi ibadah itu sekecil apapun bentuknya, ibadah sunnah sekecil apapun, sesederhana pun, kalau dilakukan dengan ikhlas dengan baik, pasti akan memberikan efek positif pada kita. Di dunia wal akhirah. Dunia akan menjadi cahaya untuk senantiasa berada di atas petunjuk Allah. Di akhirat akan menjadi cahaya dan kebaikan terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Setelah ini kita akan masuk babun fil yaqini wat tawakkul, bab dalam keyakinan dan tawakal. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sambut. Dilanjut. Kurang berapa? Apa namanya? 15 menit dari Isra ya. Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil yaqini wat tawakkul. Bab dalam keyakinan dan tawakal. Al-yaqinu fil lughati, yakin itu dalam bahasa Arabnya artinya al-ilmu alladzi la syakka ma'ahu, pengetahuan yang tidak ada keraguan bersamanya. Itu yakin. Karena yakin ini ada kaitannya dengan ibadah.
al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Tapi kalau dalam bab tahara, dalam fikih itu disebutkan cukup al-yakin ini dalam batasan bon. Bon itu perkiraan. Jadi begini, kita misalkan sudah wudu. Itu kan kita harus yakin sudah suci. Apa keyakinan ini harus yakin 100% enggak? Cukup kepada batasan bon, perkiraan. Maka kalau tidak demikian, kita akan was-was. Kadang-kadang kita melihat orang, kenapa? Karena mereka ingin yakin 100%. Ini tidak dianjurkan dalam bab tahara. Jadi kalau kita sudah bismillah, insya Allah tadi sudah kena semua air. Nah kalau nggak kena, misalnya kita wudhu nggak kena anggota badan yang harus dibasuh, itu kan nggak sah wudhunya. Ya, ternyata pada hakikatnya masih ada yang nggak kena sedikit. Padahal tangannya sudah lewat sini. Itu sebenarnya sudah cukup. Kenapa? Karena bon itu sudah masuk ke dalam ranah ghalab. Dalam bahasa fikih itu ghalab itu bon. Jadi perkiraan kita itu sudah memprediksi ini sudah cukup. Ini dalam bab tahara harus begitu. Kadang-kadang begini. Kalau kita melihat di matahari itu ya, itu sebenarnya percikan air itu kecil-kecil. Kalau kita kencing misalkan, itu kan terlihat sekali jauh itu. Berarti kalau kita kencing, sebenarnya area jauh itu kena. Kalau kita melalui sinar lah atau ya, mikroskop dan semisalnya. Itu dalam bab fikih itu nggak dipakai. Selama kalau dalam bab air misalkan tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna, itu sudah selesai. Maka dalam bab ini cukup ghalabatul dhanni supaya kita terhindar dari waswas. Karena waswas itu dari syaitan. Yang penting kita sudah melakukan, kita membasuh muka. Kita tahu bahwa membasuh muka itu ke sampingnya sampai kuping, ke atasnya di atas dahi, di bawahnya sampai dagu. Sudah berusaha begitu. Ternyata masih ada sedikit. Tidak kena. Padahal kita sudah meyakini dengan bon kita sudah. Ini kalau secara keyakinan kan nggak bisa, harus benar-benar diperiksa, nggak perlu diperiksa. Nah ini dalam bab tahara supaya kita terhindar dari kewaswasan. Itu al-yaqinu fil lughati. Kemudian fil istilahi i'tiqadu syai'an annahu kadza la yumkin illa kadza. Kalau dalam istilah keyakinan itu adalah meyakini sesuatu bahwasanya sesuatu itu begini, tidak mungkin sebaliknya. Atau tidak mungkin ada sesuatu yang bertentangan dengan itu. Ini namanya yakin. Oh, mutabiqun lil waqi'. Hal seperti ini dikatakan mutabiqun lil waqi'i, sesuai dengan kenyataannya, itu yakin. Jadi enggak cukup ini dalam bahasa istilahnya orang yakin, kan yakin ada bagi tiga. Ada terakhir itu hakul yakin. Ada apa ada? Ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini hakul yakin ya. Nah, kalau ilmu yakin itu ini di antara pengertiannya kita mengetahui tadi. Ya contoh sederhananya begini. Saya tahu bahwa saat ini di Malang ada gempa. Ya, saya tahu di mana ada, tahu saja dia. Ini kan ilmu yakin namanya. Tapi pengetahuan ini yakin. Karena ada qarina. Ada faktor-faktor yang membuat dia tahu dan yakin. Tapi ini kan masih ilmu yakin. Contoh, saya tahu bahwa orang sudah meninggal. Dari mana? Kita diberitahu ini ilmu yakin namanya. Siapa yang beritahu? Di telepon. Siapa yang telepon? Istrinya meninggal. Di mana? Di Jember. Sekarang di mana? Di rumah sakit. Ini ilmu yakin. Tidak masuk ke yakin, tapi ilmu yakin. Di atas itu ainul yakin. Kita di Jember.
lihat orangnya. Kita diberitahu tadi ilmu yakin, ketika kita lihat orangnya itu ainul yakin. Nah, ini tingkatan ini lebih kuat daripada hanya mengetahui. Jadi yang di sini yang hanya mengetahui lewat telepon tadi itu sudah yakin. Karena yang memberitahu adalah orang-orang yang dipercaya. Tapi ketika kita ke sana melihat dengan mata, itu lebih kuat daripada yang di sini. Itu masuk ke ranah ainul yakin. Nah, ketika hakul yakin itu ketika tidak ada lagi keraguan. Karena kadang-kadang kita melihat itu kan masih ragu, Pak. Melihat itu masih ragu. Jadi, tapi ya insya Allah kalau sudah tidak ada keraguan itu hakul yakin. Saya melihat panjenengan apakah ini AI atau nah itu. Jadi ada keyakinan lebih hakul yakin. Hakul yakin itu tidak ada lagi hal-hal yang ini saudara kembarnya apa? Nah itu nggak ada lagi, jelas ini fulan. Nah ketika ainul yakin ini maka biasanya orang akan mendapatkan hakul yakin. Nah ini berkaitan dengan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini orang yang masuk ke dalam makom ihsan ini sudah ke tahapan ainul yakin atau hakul yakin. Atau tadi masih ilmu yakin. Nah. Wa qalat ta'ifatun huwa as-siqatu billahi. Ini tawakkul sekarang. At-tawakkulu, tawakkal itu adalah as-siqatu billahi. As-siqah itu percaya kepada Allah. Ini enggak gampang. Tawakal itu makom ya. Ya kalau kita ditanya, Anda percaya kepada Allah? Percaya. Anda percaya kepada Allah? Percaya. Tapi apakah kepercayaan ini bisa dipertanggungjawabkan? Belum tentu. Percaya kepada Allah ketika dia tenang, diuji oleh Allah sedikit, masih percaya kepada Allah. Gimana kok bisa begini? Berarti kan sudah mulai ragu. Kadang-kadang kita itu percaya kepada Allah, percaya. Diuji oleh Allah dengan ujian, dia sudah mulai apa namanya, kepercayaan ini sudah kok bisa Allah memberikan, kok bisa? Ini sudah mulai enggak percaya. Nah ini yang dimaksud at-tawakkulu as-siqatu billah wal iqanu bi anna qada'ahu nafidun, dan keyakinan bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang terjadi, yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Itu namanya tawakal. Oleh tawakal ini makom, artinya derajat yang tinggi di sisi Allah, tidak semua orang mendapatkan. Dan orang tawakalnya akan tetap aman itu. Allah yang berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu." Hasbuhu itu yang bertawakal kepada Allah. Dia memiliki sifat tawakal di hatinya. Cukup Allah menjadi pelindungnya. Cukup Allah yang akan mengurus urusannya. Enak orang tawakal, tapi kan nggak semuanya kita mencapai atau mampu mendapatkan derajat tawakal, nggak semuanya. Karena apa? Karena kurang sikoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikoh itu artinya tidak percaya. Artinya bukan tidak percaya dengan kebenaran Allah, artinya masih bimbang, Nah, apalagi kita nih, apalagi orang-orang sekelas sahabat saja itu kadang-kadang itu masih bimbang. Dari zaman dulu itu banyak ketika Nabi Daud bersama Talut akan menghadapi Jalut itu dihadapkan kepada pasukan besar. Dalam satu riwayat pasukannya Daud itu 10.000, pasukannya Jalut 150.000. Ini kan harusnya kalau kita kan berpikir ini secara logika kita kalah. Kan kalah. Kata Samuel ini nabinya sebelum Nabi Daud. Dan ke Talut, kalau yang mimpin Talut menang. Saking kok bisa percaya begitu? Ditanya kepada Nabi Samuel.
Kata Nabi Musa, Allah yang mengatakan. Yang penting yang mimpin harus Tolut. Karena Bani Israel begini, enggak, jangan Tolut, kita aja, kita kan lebih enggak. Kata Nabi Israel, saya dapat wahyu Allah yang mimpin Tolut menang. Apalagi sebelum mau 1000 lawan 100.000 menang. Ya akhirnya ya Tolut ternyata benar. Jalut itu mati di tangan Daud karena ketapel. Jadi perang Badar juga begitu. Ini apa? Ini karena memang sikoh itu penting. Nabi Musa itu kalau nggak sikoh kepada Allah nggak ada. Nabi Musa dikejar Firaun. Itu kan pasukannya gini. Kita masuk laut, ketimbang masuk laut, lebih kita perang. Gitu. Itu kan akal manusia. Kita masuk laut dia mati, perang dengan mereka kita mati, minimal kita bisa membunuh mereka lah. Kan begitu cara berpikirnya pasukan. Nabi Musa enggak, kita lewat laut. Ya, ini perbedaan. Dari mana perbedaan sikoh ini? Ya dari keyakinan. Makanya ini sahabat-sahabat Musa ya, yang begitu dekat dengan dia. Itu pasti kadang-kadang begitu mikirnya. Kata Musa, kenapa Anda yakin? Karena Allah. Karena satu saja, Allah memerintahkan saya suruh harus lewat laut. Caranya, ya tunggu dulu. Ini berdoa. Kata Allah, kumpulkan tongkat. Sampai dalam satu riwayat itu ada pasukan berkuda bersama Musa itu suruh masuk ke laut, itu tenggelam. Kok tenggelam? Tambah enggak sikoh pada Allah. Allah kemudian berfirman kepada Musa, lemparkan tongkat. Itu pun dalam satu riwayat Musa nggak tahu bahwa akan terbelah, nggak tahu. Jadi nggak tahu bahwa laut akan terbelah, nggak tahu. Yang penting oleh Allah sekarang disuruh melemparkan tongkat, dilempar terbelah ya ini. Itu sikoh namanya. Ketika disuruh nyembelih sapi, itu kan secara logika nggak bisa. Ini biar kita paham. Kita ini kadang-kadang mengaku sikoh kepada Allah, padahal belum. Nabi Musa itu di masanya ada orang dibunuh. Pembunuhnya tidak ketemu. Penjenengan tahu surat Baqarah, Al-Baqarah. Baqarah itu apa artinya? Sapi betina. Itu kan secara logika. Kok ingin mencari pembunuh, kok disuruh beli sapi? Mana korelasinya kemana? Ya Nabi Musa juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi saya sikoh. Saya percaya kepada Allah untuk menemukan pembunuhnya, sembelih sapi. Cari sapi. Artinya nanya itu, nanya sapi apa, warna apa, yang jenis apa. Kata para ahli tafsir, Anda akan suruh nyari sapi, yang penting jenis sapi apapun, mau hitam, mau kuning, selesai kan. Enggak, yang ini itu supaya sebenarnya ingin menghalangi penyidikan. Ingin menghalangi penyidikan. Itu kan penyidik, ingin diselidik. Akhirnya disembelih. Musa juga nggak tahu. Terus disembelih. Jibril datang kepada Musa, kamu ambil pahanya, paha itu. Terus gimana? Ya, bawa kepada yang mati, pukulkan kepada yang mati. Disuruh pukul. Akhirnya dibawa pahanya, dipukulkan. Nah, ini pukul hidup yang mati. Siapa yang bunuh? Yang bunuh keponakan saya. Oh, orang dalam itu nggak salah nangkap. Jadi ya ulahnya orang dalam sendiri. Akhirnya ya ponakannya ditangkap. Ponakannya apa pamannya lah. Pokoknya orang dalam antara dua ini. Ya motifnya gara-gara warisan. Jadi orang sikoh itu nggak gampang ya. Kadang-kadang kita nggak punya apa-apa, masalah bisa dengan ya percaya pada Allah lah. Ya ngomong gampang, tapi hati kadang-kadang nggak bisa. Mundur. Kalau nggak sikoh kepada Allah, mundur. Di perang Badar juga begitu. Kalau nggak sikoh kepada Allah, kepada sabda Nabi, bisa mundur mereka. 300 lawan 1000. Jumlah kalah, persenjataan kalah. Tapi kan Allah membantu, malah membantunya dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Apa? Dengan ngantuk. Memang ada malaikat kan. Malaikat kan bukan urusan
tidak bisa kita jadi ambil pelajaran ya, namanya malaikat tunggu. Tapi dari pelajaran ternyata Allah membantu umat Islam di perang Badar dengan ngantuk. Ngantuk itu. Kata sahabat Jubair atau siapa itu, saya di perang Badar itu mau megang gagang pedangnya loh, jatuh terus itu. Dan ini ternyata bantuan. Allah mengatakan, aku bantu kalian dengan ngantuk. Ngantuk itu ternyata menjadi bantuan besar terhadap umat Islam. Ternyata kata sahabat, saya ngantuk mungkin beberapa saat ngantuk, setelah itu seperti ada kekuatan 2 kali lipat. Makanya kalau nyupir ngantuk, tidur dulu 5 menit. Biar nggak ngantuk lagi. Kadang-kadang kalau kita nyupir, mana itu, ngantuk, sudah tidur aja. Ternyata ngantuk itu yang di perang Badar dulu menjadi bantuan, sebab bantuan kepada. Jadi kalau kita sikuh kepada Allah, tawakal, Allah akan memberi bantuan, pertolongan, terkadang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Hanya kita kan mikirnya kadang-kadang ingin sesuai terus. Kita punya masalah ini, solusinya harus begini. Enggak apa-apa, enggak salah. Kenapa? Karena itulah kemampuan kita, ikhtiar kita. Tapi orang yang sikoh kepada Allah, tawakal yang baik kepada Allah, Allah akan memberinya satu pertolongan yang mungkin dia sendiri tidak mengerti dengan pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Islam. Baik. Ustaz Akrom apa Ikrom? Akrom itu lebih mulia. Kalau Ikrom kemuliaan. Sebenarnya nama saya itu dengan nama ayah saya itu An Sejalah. Kalau ayah saya Nur Hijal. Saya Ikrom kemuliaan Hijal. Jadi kalau di bahasa kita Riza. Jadi sebenarnya ada tujuan. Jadi semuanya bagus. Dari Akrom atau Ikrom. Ikrom ya. Kalau saya di Arab itu dipanggil Muhammad. Saya nanya ke guru saya, Syekh Muhammad Al-Abid. Panjenengan kok panggil saya Muhammad terus, Syekh? Kenapa? Ikrom itu di sini dipakai nama perempuan. Saya lebih senang memanggil nama Muhammad saja. Dia orang manggil saya Muhammad. Di Indonesia ini kadang-kadang nama-nama itu enggak perhatian. Tapi alhamdulillah kita dinamai oleh Allah kita dengan nama yang baik. Artinya itu baik, itu nama itu adalah doa. Dan nama Suli, nama itu enggak apa-apa, ada baik kan. Selamat, Raharjo, bagus. Walaupun bukan bahasa tapi maknanya baik. Karena Nabi merubah nama yang maknanya tidak baik. Jadi merubah nama yang maknanya tidak baik itu dirubah. Ternyata itu dalam Islam ada. Nama itu adalah doa yang senantiasa dibawa kita sampai. Makanya kalau menemukan nama tidak baik, ubah menjadi nama yang baik. Nama, marhaban, ahlan wa sahlan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.